Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih malam hari ini kita berkumpul kembali untuk acara kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Dan malam hari ini kita mulai dengan satu topik yang baru, yaitu tentang penghakiman. Ya, kemarin bulan lalu kita sudah belajar tentang kutuk, sekarang kita belajar tentang penghakiman. Masih berseri ya. Semoga pemahaman kita makin lengkap supaya perilaku kita, karakter kita makin diubahkan sesuai dengan kebenaran yang kita pahami ya. Sesi tentang penghakiman ini saya bagi ada 5 kali pertemuan, jadi bulan Desember ini ada 5 kali hari Rabu ya. Jadi kita akan mengikuti sampai akhir bulan ini 5 kali pertemuan untuk membahas tentang penghakiman. Masih tetap seperti biasa diambil dari buku yang ditulis oleh Pak Eras. Kita akan belajar penghakiman. Baik, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kami ada di hadirat-Mu. Kami mau belajar lagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mencerahi pikiran kami, Roh Kudus menolong kami menjelaskan apa yang kami pelajari malam hari ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, supaya apa yang kami pelajari boleh tertanam dalam hati kami, dan semuanya itu boleh mengubah hidup kami. Semakin kami berkenan, semakin kami sempurna di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, saya share screen dulu ya. Sudah lihat ya semua ya? Oke, jadi sesi penghakiman ini akan dibagi menjadi 5 kali pertemuan setiap hari Rabu tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, 22 dan 29 Desember. Dan seperti biasa saya akan berkolaborasi dengan Pak James untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seri tentang penghakiman ini ya. Dan malam hari ini ada di sesi yang pertama ada 6 pokok bahasan, yaitu tentang pengertian penghakiman dan pengadilan ya. Kita belajar apa sih maksudnya penghakiman, pengadilan begitu ya. Kemudian harus mengerjakan keselamatan, kemudian penghakiman kepada semua orang. Yang keempat, pengorbanan Yesus mengadakan penghakiman. Yang kelima, semua orang harus menghadap pengadilan Allah. Yang keenam, yang terakhir, iman tidak meniadakan penghakiman. Ya, jangan sampai kita salah ya. Banyak orang berpendapat bahwa setelah kita jadi orang Kristen, terima Yesus, kita tidak dihakimi. Kalau mati langsung masuk surga. Itu salah. Justru adanya salib Yesus itu mengadakan penghakiman. Kalau tidak ada salib Kristus, semua manusia itu meluncur masuk neraka. Nah, kita akan pelajari detailnya ya. Jadi iman tidak meniadakan penghakiman. Kita masuk di sesi yang pertama, pengertian penghakiman dan pengadilan. Kata penghakiman memiliki kata dasar hakim. Hakim adalah jabatan formal dalam satu pemerintahan secara resmi dengan kekuatan hukum, memimpin persidangan dalam pengadilan untuk investigasi, menilai, dan menyatakan salah atau benar, serta menghukum. Nah, itu definisinya ya. Dalam Alkitab, kata pengadilan lebih menunjuk kepada proses menginvestigasi, menilai, dan menjatuhkan hukuman yang memiliki landasan yang terformat untuk investigasi, menilai, dan menyatakan salah atau benar. Ada beberapa kata dalam Alkitab bahasa Yunani yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia dengan kata penghakiman dan pengadilan. Kata pertama adalah krino.
kata bendanya adalah krima. Kata ini biasanya juga dapat digunakan untuk pengertian menghakimi secara umum seperti yang digunakan dalam Matius 7 ayat 2. Itu tadi krino ya. Kata yang kedua adalah bema. Kata ini lebih sering digunakan untuk pengadilan secara resmi, baik pengadilan di dunia seperti yang dilakukan Pilatus, Matius 27 ayat 19, maupun pengadilan Kristus di akhir zaman nanti, 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, itu istilah pengadilan digunakan kata bema. Dalam Perjanjian Lama, proses pengadilan dilakukan oleh hakim-hakim, nabi-nabi, atau para imam yang ditunjuk sebagai hakim dalam persidangan. Dasar pengadilannya adalah Taurat, yang memang sudah sangat lengkap mengatur kehidupan masyarakat. Taurat mengatur sangat detail kehidupan umat dan juga sanksi-sanksinya kalau dilanggar. Ya, kita tahu kalau kita baca di kitab Imamat ya, wah itu detail sekali tuh tentang Tauratnya itu. Sampai kita pusing bacanya. Karena kita tidak berada di atau tidak memposisikan sebagai orang Yahudi. Jadi kalau kita baca, aduh, begitu detailnya dan sanksi-sanksinya, hukumannya itu jelas sekali gitu di situ diatur dalam hukum Taurat ya. Nah, sedangkan dalam Perjanjian Baru, kehidupan orang percaya diatur oleh Roh Kudus. Pengadilan yang digelar bagi orang percaya nanti ukurannya adalah perkenanan Tuhan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Jadi beda ya. Orang di Perjanjian Lama, umat Perjanjian Lama dihakimi menurut Taurat. Tapi orang Perjanjian Baru dihakimi ukurannya adalah perkenanan Tuhan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Jadi keberkenanan kita ini di hadapan Tuhan itu yang menjadi ukurannya. Perkenanan Tuhan artinya segala sesuatu yang dilakukan haruslah sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah atau kehendaknya. Nah itu ya, saya ulangi kalimatnya ya. Ini bagus sekali nih. Perkenanan Tuhan artinya segala sesuatu yang dilakukan haruslah sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah atau kehendaknya. Jadi hukumnya bukan Taurat. Untuk umat perjanjian hukumnya adalah Allah sendiri. The Lord is my law. Hukumnya Allah. Jadi kehendak Allah itulah yang menjadi hukum kita. Ketika kita melakukan apa yang Allah kehendaki, itu berkenan. Kalau Allah perintahkan A, terus kita lakukan yang B, ya berarti nggak berkenan. Tidak sesuai dengan apa yang kehendaki. Tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Oke. Sekarang kita masuk yang kedua, topik yang kedua, harus mengerjakan keselamatan. Salah satu hal yang paling dominan merusak bangunan berpikir iman orang Kristen sehingga tidak bisa menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan Allah adalah pemahaman yang salah terhadap prinsip bahwa keselamatan terjadi bukan karena perbuatan baik dan usaha manusia. Kalimat ini sebenarnya benar. Tetapi kalau pengertian terhadap kalimat ini salah, maka akan membangun kehidupan Kristiani yang salah juga. Ya. Banyak orang Kristen memahami kalimat keselamatan terjadi bukan karena perbuatan baik dan usaha manusia. Pemahamannya salah, maka itu akan membangun kehidupan yang salah juga. Ya, memang keselamatan dimulai dari karya salib Kristus yang mengangkat semua dosa manusia. Tanpa salib, perbuatan baik bagaimanapun tidak ada artinya sama sekali. Inilah yang disebut kasih karunia atau anugerah. Tetapi bukan berarti perbuatan baik itu tidak ada artinya, sehingga seseorang boleh hidup sembarangan. Ini penting sekali ya. Jangan kita menganggap bahwa keselamatan itu bukan karena usaha manusia atau bukan karena perbuatan baik manusia. Itu mengakibatkan seseorang itu boleh hidup sembarangan. Mau jahat mau baik nggak apa-apa. Yang penting kan keselamatan itu kan karena Tuhan, karena salib Kristus.
salah juga gitu. Nah, kita akan pelajari salahnya di mana ya. Kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa dengan penebusan oleh salib Kristus, maka semua akibat perbuatan dosa dan keberadaan keberdosaan manusia sudah dianggap selesai. Ya, kebanyakan kita berpikir begitu ya. Tidak heran kalau mereka tidak merasa bahwa mereka harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Pokoknya nanti kalau mati masuk surga, di bypass, lewat belakang, nggak diadili begitu ya, karena merasa sudah jadi Kristen. Kalau menghadap tahta pengadilan Kristus, mereka menganggap bukan masalah. Mereka berpikir pasti lolos atau pasti masuk surga. Mereka berpendapat apapun keadaannya, asal percaya kepada Tuhan Yesus, pasti selamat. Nah, pengorbanan Yesus menyelesaikan akibat dosa manusia. Tetapi, ini ada tetapinya ya, tidak menyelesaikan secara otomatis keberdosaan manusia. Jadi kondisi manusia yang berdosa itu tidak otomatis selesai. Akibat dosanya selesai, sudah ditanggung oleh darah Yesus. Tetapi kondisi manusia yang berdosa itu harus dibereskan. Karakter, kodrat dosa itu harus diselesaikan. Keberadaan karakter atau watak atau keadaan batin manusia inilah yang akan diperhadapkan kepada pengadilan. Nah, karena keberadaan dosa atau kodrat dosa kita tidak otomatis dilenyapkan oleh penebusan darah Yesus, maka ada proses untuk mengalami perubahan. Ya. Jadi karena tidak otomatis itu, kodrat dosa itu tidak otomatis berubah ketika manusia dibaptis, mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, itu kan orang yang mudah marah, walaupun sudah dibaptis kan tetap aja mudah marah. Orang yang mudah tersinggung begitu terima Yesus tetap aja mudah tersinggung. Nah, ini masalahnya. Tidak otomatis. Maka ada proses untuk mengalami perubahan dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Dari kodrat yang bersifat manusiawi menjadi karakter ilahi. Manusia yang berkarakter ilahi. Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan sebagai mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan pada dasarnya adalah mengenakan pikiran dan perasaan Kristus yang adalah model atau prototipe manusia yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai hasilnya, seseorang akan menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Jadi goalnya orang percaya itu harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Oke ya. Ini yang topik yang ketiga tentang penghakiman kepada semua orang. Manusia adalah makhluk ciptaan yang luar biasa, lebih unggul dari semua ciptaan yang lain. Keistimewaan yang dimiliki makhluk ini adalah memiliki komponen-komponen yang ada pada diri Allah, yaitu itulah sebabnya Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 27 ya. Kualitas manusia batinnya atau moralnya menentukan perilakunya. Perilaku tersebut sangat berperan dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama dan lingkungan. Dengan keberadaan ini tidak bisa tidak manusia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bagaimanapun setiap individu harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang menciptakannya. Itulah sebabnya manusia bukanlah makhluk gratis. Artinya manusia memiliki hak dan kewajiban. Jadi nggak bisa enak-enakan manusia karena ada tanggung jawab yang harus dilakukannya. Bagaimana dia harus berkeadaan atau memiliki kualitas batiniah yang serupa dengan Tuhan Yesus. Baiklah, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, begitu ya. Tujuan Allah kan menciptakan manusia kan begitu. Jadi kalau tidak serupa dengan Allah, ya berarti manusia gagal. Menjadi produk gagal gitu ya.
Kewajiban manusia adalah melakukan kehendak penciptanya dan memenuhi yang dikehendaki sang pencipta untuk ditunaikan. Nah itu, bukan kehendak diri sendiri. Ini harus menunaikan apa yang dikehendaki Allah. Tetapi kewajiban ideal seperti ini hanya dikenal dan dituntut atas mereka yang mengenal penciptanya. Bagi manusia yang tidak mengenal Allah yang benar, atau mereka yang bukan umat pilihan perjanjian lama maupun umat perjanjian baru, yang menjadi pertimbangan dalam penghakiman atas mereka adalah relasi dengan sesama. Kalau di Alkitab dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi relasi dengan sesama itu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan mengasihi Allah. Tentu saja penghakiman atas mereka hanya didasarkan pada sikap mereka terhadap sesama. Ya, tapi itu berlaku bagi orang yang tidak mengenal Allah dengan benar. Nah, kalau kita yang mengenal Allah yang benar ya harus mengasihi Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, gitu ya. Bagi manusia yang mengenal Allah yang benar, Elohim Yahweh, yaitu mereka yang menjadi umat pilihan perjanjian lama, mereka harus memenuhi hukum Taurat yang diberikan Elohim Yahweh di Gunung Sinai. Mereka akan dihakimi menurut hukum Taurat yang mereka terima dari Elohim Yahweh melalui Musa. Ya, jadi umat perjanjian lama itu dasar penghakimannya adalah Taurat yang diterima dari Musa. Yang diterima Allah melalui Musa maksudnya ya. Bagi umat perjanjian baru yang lebih mengenal Allah, yaitu mengenal Allah yang mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi dengan melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa tidak diwakili oleh hukum-hukum dan peraturan, juga tidak diwakili dengan ibadat-ibadat secara liturgi atau upacara agama, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya, ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan, waktu, dan liturgi, tetapi dengan segala sesuatu yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Ya, jadi bagi kita umat perjanjian baru, umat yang hidup di zaman anugerah, ibadah kita itu atau hukum kita itu adalah Allah sendiri. Menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya tidak dibatasi oleh ruang. Kalau ibadah itu harus di gereja, kalau di luar gereja nggak ibadah, ya nggak boleh. Dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, kita rasakan, kita pikirkan, seluruh gerak hidup kita, itu harus merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan liturgi. Tidak harus di gereja mengadakan liturgi, itu baru dianggap ibadah. Kita kerja cari uang pun ibadah. Kita melayani orang tua pun itu ibadah. Melayani saudara yang kesulitan, menolong orang lain, itu juga ibadah kita buat Tuhan. Jadi tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan liturgi. Standar moral untuk umat perjanjian baru adalah menjadi sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Berkenan kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Serupa dengan Yesus, Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hidup tidak bercacat dan tidak bercela, Filipi 1 ayat 10. Berkeadaan kudus sama seperti Bapa kudus, 1 Petrus 1 ayat 16. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah, Ibrani 12 ayat 9 dan 10. Mengenakan kodrat ilahi, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Jadi standarnya itu standar Allah sendiri. Jika orang percaya menyadari hal ini, maka ia pasti mengisi hidup kekristenannya dengan benar dan menyadari bahwa percaya kepada Yesus adalah perjuangan. Standar inilah yang diperkarakan di penghakiman atau di pengadilan Kristus. Jadi nanti akan dilihat
kita ini sebagai orang Kristen ini berjuang atau tidak, berusaha berkenan atau tidak gitu ya. 2 Korintus 5 ayat 9 10 itu bagaimana kita ini berusaha untuk berkenan kepada Tuhan gitu ya. Jadi standarnya itu perkenanan kepada Tuhan. Pengorbanan, ini topik yang keempat ya. Pengorbanan Yesus mengadakan penghakiman. Nah, ini tadi yang saya bahas di awal ya. Karena banyak kita berpendapat bahwa setelah jadi orang Kristen tuh kita malah tidak dihakimi. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua manusia tanpa perhitungan sama sekali pasti meluncur terbuang ke neraka. Sebab memang semua manusia telah berbuat dosa. Karena dosa Adam, semua keturunannya telah berkeadaan berdosa, terjual di bawah kuasa dosa, pemberontakan manusia harus dihukum. Setiap pelanggaran harus dihukum. Kalau manusia hendak menerima pembebasan dari hukuman, harus ada pribadi atau sosok yang tidak bersalah, tidak berdosa, menggantikan tempat manusia tersebut. Padahal tidak ada manusia yang tidak berdosa. Itu sebabnya anak tunggal Bapa harus turun ke bumi melakukan penyelamatan dengan memikul dosa manusia. Allah tidak bisa mengampuni tanpa sarana. Ya, jadi itu tatanannya begitu. Tatanannya begitu. Tidak setiap pelanggaran harus ada hukuman. Tetapi bagaimana manusia bisa diampuni? Harus ada yang menanggung hukuman. Nah, untuk bisa menanggung hukuman harus ada pribadi yang tidak bersalah, sedangkan manusia semuanya bersalah. Jadi tidak ada jalan lain, harus Putra Tunggal Bapa yang harus turun ke dunia menggantikan posisi manusia yang bersalah itu. Itu tatanannya. Yesus tidak mewarisi kodrat dosa seperti manusia. Yesus berkeadaan seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa atau sebelum kehilangan kemuliaan Allah. Ya, posisinya tuh seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Jadi diciptakan tidak berdosa. Yesus yang tidak berdosa ini menjadi pertaruhan. Kalau Yesus bisa taat dan tidak seperti Adam yang memberontak, maka ia bisa menggantikan semua manusia yang berdosa. Jadi pertaruhan. Jangan dipikir Tuhan Yesus bersandiwara ya turun ke dunia terus mati di kayu salib, terus balik lagi ke surga. Itu bukan basa-basi itu. Itu pertaruhan. Yesus benar-benar menjadi manusia. Jadi kalau Yesus waktu turun ke dunia itu gagal, ya sudah. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan manusia. Dunia dan jagat raya ini akan dikuasai oleh iblis gitu loh. Karena tidak ada yang membuktikan bahwa iblis bersalah. Tapi kita bersyukur Tuhan kita menang dan kita pun harus menang seperti Tuhan Yesus menang gitu ya. Inilah bentuk keadilan Allah. Oleh satu orang semua manusia hidup di bawah bayang-bayang maut kekal, tetapi oleh seorang penyelamat yang memikul dosa manusia, maka pengharapan memperoleh kehidupan kekal. Maka ada pengharapan memperoleh kehidupan kekal. Jadi harus adil ya. Kan kita itu kan tidak diciptakan, maksudnya gini, kita ini keturunan Adam kan waktu lahir sudah mewarisi dosa. Jadi karena satu orang berdosa, maka kita semua jadi ikut berdosa. Nah, bentuk keadilannya adalah oleh seorang penyelamat, maka semua manusia memperoleh pengharapan untuk hidup yang kekal. Jadi dimungkinkan lagi untuk hidup kekal, gitu ya. Oleh satu orang, yaitu Yesus. Harus dipahami bahwa kalau Yesus mati untuk semua orang, bukan berarti secara otomatis semua orang masuk surga. Saya ulangi kalimatnya, ini penting sekali ya. Harus dipahami bahwa kalau Yesus mati untuk semua orang,
bukan berarti secara otomatis semua orang masuk surga. Dengan adanya korban Kristus di kayu salib, maka penghakiman atau pengadilan dapat berlangsung atau dapat dilakukan atas semua manusia secara adil. Ya, jadi mikirnya mesti begini. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, sebaik apapun semua manusia menuju masuk neraka. Tetapi karena ada korban Kristus di kayu salib, maka pengadilan itu bisa diadakan. Jadi diperhitungkan, ini orang baik, ini orang jahat, ini orang yang berkenan kepada Tuhan, itu diperhitungkan. Kalau enggak, sebaik apapun meluncur masuk neraka. Makanya semua orang itu pasti menghadap tahta pengadilan Kristus. Mau Kristen, mau enggak Kristen, pasti diadili begitu. Jadi jangan berpikir kita orang Kristen nanti nggak diadili, mati masuk surga. Gimana dengan orang-orang Kristen yang kehidupannya masih jahat, yang masih mau menang sendiri, yang mencelakai orang lain, yang begitu masuk surga, celaka, nanti nggak ada bedanya surga sama dunia. Di dunia banyak kejahatan, di surga juga banyak kejahatan. Nggak bisa. Jadi filternya di sini, penghakiman. Sangatlah keliru kalau ada yang berpandangan bahwa dengan pengorbanan Yesus menebus dosa manusia, maka ada manusia yang tidak perlu dihakimi, tetapi secara otomatis masuk surga. Semua orang, termasuk orang Kristen, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua orang, mau Kristen dan non-Kristen, menghadap tahta pengadilan Kristus. Makanya kita mumpung masih ada kesempatan, harus mempersiapkan diri. Nanti di tahta pengadilan Kristus itu tahan berdiri atau tidak. Jangan sampai kita karena banyak dosa tidak mempersiapkan diri, nanti nggak tahan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Itu tema Natal kita ya. Nanti tanggal 4 Desember, hari Sabtu besok, ikuti Natal GSKI ya. Tahan berdiri temanya. Ya, Natal Sinode GSKI. Paulus menyatakan, sebab itu kami juga berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kami semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya. Ini di 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10 ya. Sebab itu kami berusaha. Pengorbanan Yesus bukan meniadakan pengadilan atau penghakiman, tetapi justru mengadakannya. Ya, pengorbanan Kristus bukan meniadakan, tetapi justru mengadakannya. Dengan adanya pengadilan atau penghakiman, manusia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau diberi peluang atau kemungkinan mendapat kesempatan untuk hidup lagi di dunia yang akan datang. Ya, jadi ketika manusia itu berbuat baik, dia memiliki kemungkinan untuk diterima di dunia yang akan datang. Kalau jahat ya nggak ada ampun lah. Kalau jahat bisa masuk surga, ya di surga nanti banyak orang jahat. Nggak aman juga jadinya. Kalau sendal di depan rumah hilang juga. Wah, apa bedanya dengan di bumi? Ini topik yang kelima. Semua harus menghadap pengadilan Allah. Kalau Yesus tidak mengangkat dosa isi dunia, maka tidak ada penghakiman. Sebab semua manusia sudah jelas dan nyata-nyata tidak ada yang benar. Betapa mengerikan keadaan ini. Inilah yang dikehendaki oleh kuasa kegelapan. Manusia tidak perlu berbuat baik, sebab sebaik apapun, manusia akhirnya pasti terbuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, maka semua dosa dipikulnya, sehingga manusia dapat memperoleh pembebasan akibat dosa yang dilakukan. Tetapi bukan berarti manusia bebas dari tanggung jawab. Justru sejak Yesus memikul dosa manusia, maka manusia kembali dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya. Jadi karena manusia itu makhluk yang diberi kebebasan, maka harus bertanggung jawab. Apa yang dilakukannya itu akan diadili
nanti di pengadilan Kristus. Itu menentukan. Dalam hal ini bagi mereka yang tidak mendengar Injil dengan benar, mendapat kesempatan dihakimi menurut perbuatannya. Mereka bisa hidup kembali di dunia yang akan datang atau masuk ke surga sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi jangan berpikir bahwa dia mah bukan orang Kristen, dia nggak kenal Tuhan, pasti masuk neraka. Enggak. Ini kan jelas tuh bagi mereka yang tidak mendengar Injil dengan benar, ya. Kalau kita sudah mendengar Injil bagi kita yang sudah mendengar Injil dengan benar, jangan coba-coba menolak Tuhan. Sebaik apapun, itu pasti masuk neraka. Kalau sudah mendengar Injil dengan benar, kemudian menolak, nah itu udah pasti masuk neraka. Tetapi bagi mereka yang tidak mendengar Injil, nah itu dihakimi menurut perbuatannya. Jadi kalau mereka baik, tidak mencelakai sesama, memperhatikan kesulitan saudaranya, begitu ya, itu dia punya kesempatan. Tetapi sebagai anggota masyarakat. Kalau orang Kristen itu tidak disetting sebagai anggota masyarakat. Orang Kristen yang hidup di zaman Perjanjian Baru itu disetting sebagai keluarga kerajaan Allah. Makanya harus sempurna. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Settingannya itu jauh. Berbeda dengan orang yang bukan Kristen, gitu. Tetapi bagi orang percaya bukan hanya berpeluang untuk masuk surga, tetapi sejak di bumi belajar bertanggung jawab, meresponi karya salib Kristus dan memberi diri dikembalikan ke rancangan semula, ya. Jadi selamat itu dikembalikan ke rancangan semula, yaitu menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Nantinya mereka serupa dengan Yesus menjadi anggota keluarga kerajaan surga, ya, bukan sekedar menjadi anggota masyarakat, bukan, tetapi anggota keluarga kerajaan Allah. Bagi orang percaya, penebusan oleh dari Yesus harus membawa kepada kesempurnaan, bukan hanya menjadi manusia yang baik, tetapi harus menjadi sempurna seperti Bapa. Bagi orang yang tidak mendengar Injil, mereka harus berbuat baik, karena semua orang dihakimi menurut perbuatan. Tidak pernah ada ayatnya manusia dihakimi menurut iman. Tidak ada. Apalagi dihakimi menurut agama. Tidak ada. Tapi seringkali kita menganggap manusia dihakimi menurut agama, ya. Ini kalau Kristen masuk surga, nggak Kristen masuk neraka. Aduh, salah itu. Semua orang dihakimi menurut perbuatan. Adalah keliru kalau dikatakan bahwa Yesus mati untuk sebagian orang. Sebagian yang lain dibiarkan atau tidak bisa masuk neraka. Pandangan ini akan membingungkan ketika membahas mengenai penghakiman. Banyak orang Kristen membaca kalimat dalam Alkitab bahwa orang percaya diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman, tanpa melihat konteks ayat tersebut. Bagaimanapun juga, manusia membutuhkan juru selamat yang menanggung dosa dunia. Kepada orang-orang yang merasa bisa mencapai keselamatan dengan perbuatan baik, firman Tuhan diberikan kepada mereka untuk mengerti bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Ini bukan berarti perbuatan baik tidak bernilai sama sekali. Semua dosa telah dipikul di kayu salib, tetapi setiap orang tetap harus menghadap tahta pengadilan Allah untuk dinilai apakah mereka layak masuk dunia yang akan datang, yaitu memiliki keadaan batiniah yang baik atau tidak. Dengan demikian, semua manusia harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri di hadapan Tuhan di pengadilannya. Roma 12 ayat yang ke-14. Oke, kita masuk topik yang terakhir, pembahasan yang terakhir, yaitu iman tidak meniadakan penghakiman. Di dalam Alkitab kita tidak pernah menemukan pernyataan bahwa seseorang akan dihakimi menurut imannya, tetapi Alkitab selalu menyatakan bahwa seseorang dihakimi menurut perbuatan. Ini banyak ayatnya, ya. Matius 16 ayat 27, Roma 2 ayat 6 dan 12, 2 Korintus 5 ayat 10 dan seterusnya, ya. Ini berarti dalam penghakiman nanti yang dinilai atau diperkarakan adalah perbuatan setiap individu.
Yang diperkarakan dalam pengadilan atau penghakiman nanti adalah perbuatan yang merupakan ekspresi dari sikap hati atau keadaan batiniahnya. Ya, jadi apa yang dilakukan itu kan terpancar dari kondisi batiniahnya gitu, keadaan batinnya gitu ya. Tidak sedikit orang Kristen yang berpikir bahwa karena dengan pikiran sudah percaya kepada Yesus, maka tidak lagi diperhadapkan kepada pengadilan Tuhan. Nah, ini sebuah kesalahan ya. Pikiran sesat orang Kristen membuat mereka tidak sungguh-sungguh menggeliat untuk berusaha menerjemahkan iman dalam pikiran mereka dalam perbuatan konkret atau nyata. Mereka merasa yakin dengan aktivitas pikiran percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka tidak perlu takut menghadapi pengadilan Tuhan. Jadi cuma modal yakin doang, yakin percaya Yesus pasti selamat. Nggak bisa. Nggak bisa, itu tidak menyelamatkan. Iman itu adalah tindakan gitu ya. Imannya itu harus diterjemahkan dalam perbuatan yang konkret dalam hidup sehari-hari. Padahal firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, artinya tidak bermodalkan perbuatan yang memenuhi melakukan kehendak Bapa, akan ditolak oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Itu jelas sekali. Banyak orang Kristen yang tidak merasa perlu berjuang untuk memiliki perbuatan yang berstandar anak-anak Allah guna menghadapi pengadilan Tuhan. Sebab menurut mereka, keselamatan bukan karena perbuatan baik. Nah, ini prinsip. Jadi memahami kalimat keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman. Kalau pemahamannya salah, maka dia tidak akan berjuang. Orang Kristen tidak akan berjuang bagaimana memiliki perbuatan yang berstandar anak-anak Allah. Menurut mereka iman adalah keyakinan dalam pikiran atau nalar. Dengan demikian mereka merasa sudah selamat. Ya. Sehingga di pengadilan Tuhan hanya sebuah formalitas yang tidak menggetarkan sama sekali. Kalau kita menunjukkan bahwa Allah tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, berarti orang percaya harus memperhatikan perbuatannya. Dalam hal ini, iman bukanlah sekedar aktivitas pikiran dan nalar, tetapi iman adalah tindakan. Iman adalah tindakan, perbuatan. Jadi imannya itu harus dinyatakan dalam perbuatan nyata. Nah, sudah selesai. Oke, saya sudah menyelesaikan pemaparan tentang penghakiman malam hari ini di sesi yang pertama. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya, mau sharing. Ini ada 6 bab yang kita bahas. Oke, yuk mari kita akhiri pertemuan kita. Saya mohon Pak James untuk menutup kita dalam doa. Silakan Pak James. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur malam hari ini sudah mendengar penyampaian tentang penghakiman dari Bapak Pendeta David Adam di sesi yang pertama. Kemudian kami juga sudah berdiskusi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan daripada peserta atau anggota yang hadir pada malam hari ini. Ya, Bapak, biarlah pertanyaan-pertanyaan itu sungguh dapat memotivasi kami untuk makin sungguh-sungguh lagi bagaimana untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari tidak mudah untuk melaksanakan semuanya itu. Tapi biarlah kami mohon dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dapat dimampukan untuk melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan dalam cara hidup kami,
bagi sesama, dan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk perenungan malam hari ini, dan biarlah apa yang telah kami dengar, kami diskusikan ini, sungguh dapat memberkati setiap kami. Apabila ada kata dalam setiap omongan kami ini kurang berkenan di hadapan sesama kami yang hadir pada malam hari ini, atau bahkan di hadapan Engkau ya Tuhan, kurang berkenan omongan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami akan akhiri pertemuan online PA malam hari ini, dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Malam Israel ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, dalam setiap aktivitas kami di hari-hari yang mendatang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Memberkati. Oma. Kita Barat. Terima kasih. Malam semua. Sampai ketemu. Ya. Terima kasih Pak David, Pak Jen.